Selamat pagi untuk semua yang ada di sini, sedulur. Selamat berjumpa kembali dengan saya sendiri, Arjuna Mada. Semoga yang lagi melihat video saya ini selalu dilimpahkan rezeki, sehat walafiat, dan selalu dilimpahkan segala-galanya yang baik-baik ya sedulur ya. Ya sedulur, untuk pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas tentang Anusapati ya. Kita masih berkisaran di Singasari. Sebelum kita memulai untuk pembahasan ke Anusapati ya sedulur ya, mohon untuk kalaupun video ini bagus menurut panjenengan semua yang ada di depan layar kaca, saya minta untuk subscribe, like, dan share ya dulu ya. Untuk apa? Untuk menambah semangat kita, untuk menambah motivasi kita, untuk menambah apa ya, kalau bisa dibilang semangat yang meledak-ledak. Untuk apa? Untuk membangun channel ini bersama-sama, untuk menciptakan video-video yang mungkin bisa menambah pengalaman kita mengenai apa? Mengenai cerita di masa lampau, cerita yang dulu biasanya kita dengar waktu kita kecil, kita dengar dari orang tua kita, ataupun kakek, ataupun nenek, ataupun yang mengasuh kita waktu kecil ya sedulur semua ya. Ya sudah, kita langsung memulai untuk pembahasan kita tentang Anusapati ya. Batara Anusapati adalah raja kedua kerajaan Tumapel, atau kemudian terkenal dengan nama Singhasari, yang memerintah pada tahun 1227 sampai 1248 versi Kertagama, atau 1247 sampai 1249 versi Paraton. Jadi ada dua versi ya. Kalau di versi Nagara Kertagama itu 1227 sampai 1248. Tapi kalau di versi Paraton itu 1247 sampai 1249. Jadi perbedaannya jauh sekali nih sedulur ya. Kita membahas tentang versi Paraton ya. Menurut Paraton, Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Kendedes. Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai Akubu Tumapel. Kemudian pada tahun 1222, Ken Arok mengumumkan berdirinya kerajaan Tumapel. Ia bahkan berhasil memerintah kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya. Dan itu masuk di Paraton ya sedulur ya. Kalau dia itu apa? Dia itu adalah anak dari Tunggul Ametung dan Kendedes. Anusapati yang telah tumbuh dewasa merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudara yang lain. Jadi berjalannya waktu dikisahkan kalau si Anusapati ini merasa kurang disayangi oleh Ken Arok. Nah, disitulah mendesak ibunya. Jadi Anusapati sampai mendesak ibunya, yaitu Kendedes. Akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametung yang mati dibunuh Ken Arok. Jadi
si Ken Dedes tadi bilang kalau si Tunggul Ametung ini adalah ayah kandungnya yang dibunuh oleh Ken Arok. Jadi di situ, jadi Ken Dedes, Ken Arok, Tunggul Ametung sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya sedulur ya. Kalau mungkin akan mau melihat atau mau review lagi untuk kisah mereka, nanti akan kita tuliskan di bawah di deskripsi kita akan tag tentang Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung. Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan Empu Gandring yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Jadi kita di Empu Gandring juga sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nanti kita akan tag juga di deskripsi kita. Dengan menggunakan keris itu, pembantu Anusapati yang berasal dari desa Batil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan. Pada tahun Saka 1168 atau tahun 1247 Masehi. Jadi waktu Ken Arok makan, disitulah dibunuh oleh pembantunya yang dari desa Batil tadi di tahun 1247 Masehi ya sedur. Anusapati ganti membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak. Kepada semua orang, ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja. Jadi dia lepas tangan, jadi kalau bisa dibilang seperti kacang, isinya dimakan terus kulitnya dibuang. Itulah dia seperti itu. Sepeninggalan Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170, tahun 1248 Masehi. Pemerintahnya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam antara anak-anak Ken Arok. Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawal ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam. Jadi dengan berselangnya waktu, Anusapati takut kenapa? Takut dibalaskan dendam atas kematian Ken Arok oleh anak-anak kandungnya. Meskipun demikian, Tohjaya putra dari Ken Arok dari selir bernama Ken Umang tidak kekurangan akal. Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam. Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Jadi Tohjaya, anak Ken Arok dari Ken Umang, merencanakan sesuatu seluruhnya. Jadi dengan cara mengadu ayam, karena Anusapati benar-benar seneng banget dengan ngadu ayam tadi. Saat Anusapati asik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tohjaya menusukkan dengan menggunakan keris Empu Gandring. Anusapati pun tewas seketika. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1249 Masehi atau 1171 Saka. Anusapati meninggal, Tohjaya naik tahta. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun 1172 tahun 1250 Masehi. Jadi hanya sebentar ya sedulur ya. Jadi tadi naik tahtanya 1249, akhirnya dia meninggal di 1250. Jadi hanya setahun di situ. Akibat pemberontakan Ranggawuni, putra dari Anusapati. Jadi di situ balas dendam lagi si Ranggawuni, putra dari Anusapati. Kita masuk di versi Nagarakertagama. Dikisahkan di Nagarakertagama, Anusapati adalah putra dari Rangga Rajasa Sanggirina Putra, yaitu nama pendiri kerajaan Tumapel. Dengan kata lain, ia adalah putra Ken Arok.
karena negara Kartagama tidak pernah menyebut adanya tokoh Tunggul Ametung. Jadi di versi negara Kartagama itu hanya ada Ken Arok, yaitu tadi Ranggah Rajasa Sanggirina Putra. Jadi di situ nggak ada Tunggul Ametung, tokoh Tunggul Ametung itu tak ada. Dikisahkan bahwa Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 menggantikan ayahnya. Pemerintahannya berjalan tenang. Seluruh tanah Jawa aman dan tunduk kepadanya. Anusapati akhirnya meninggal di tahun 1248 dan digantikan putranya yang bernama Wisnuwardana alias Ranggawuni. Untuk menghormati arwah Anusapati didirikan candi di Kidal, di mana ia dipuja sebagai Siwa. Jadi perbedaannya beda sekali ya tentang Paraton dan Nagara Kartagama tadi. Jadi kalau di Paraton itu memang sosok Tunggul Ametung itu ada, tapi kalau di Nagara Kartagama itu Tunggul Ametung itu tak ada, sedulur ya. Kita lanjut lagi. Misteri kematian Anusapati. Nama Anusapati hanya terdapat pada Paraton dan Nagara Kartagama. Naskah Paraton ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit. Sedangkan Nagara Kartagama ditulis pertengahan masa kejayaan Majapahit. Jadi naskah Paraton itu ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sedangkan Nagara Kartagama ditulis pada pertengahan masa kejayaan Majapahit. Jadi kalau untuk tua enggaknya itu ya pertama yang ada di situ ya Nagara Kartagama karena masih ada di kejayaan Majapahit. Kalau untuk Paraton sendiri jauh setelah kerajaan Majapahit. Dalam beberapa hal, uraian Nagara Kartagama cenderung lebih dapat dipercaya daripada Paraton karena waktu penulisannya jauh lebih awal. Jika dalam Paraton disebutkan Anusapati mati karena dibunuh Tohjaya, maka Nagara Kartagama menulis Anusapati mati secara wajar. Ada dua dugaan mengapa Nagara Kartagama tidak menceritakan pembunuhan Anusapati. Pertama, karena Nagara Kartagama merupakan naskah pujian untuk keluarga Hayam Wuruk. Pembunuhan Anusapati merupakan leluhur Hayam Wuruk, dianggap sebagai aib. Kedua, mungkin Anusapati memang benar-benar mati secara wajar, bukan karena dibunuh oleh Tohjaya. Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun, sedangkan nama Tohjaya ditemukan dalam prasasti Mula Malurung tahun 1255, hanya selisih 7 tahun setelah kematian Anusapati. Dalam prasasti itu, tokoh Tohjaya disebut menjadi Raja Kadiri, menggantikan adiknya yang bernama Guningbaya. Jadi, pemerintahan Paraton bahwa Tohjaya adalah Raja Tumapel atau Singhasari adalah keliru. Tohjaya itu keliru waktu itu. Berdasarkan prasasti tersebut, tokoh Tohjaya mungkin memang tidak pernah membunuh Anusapati sesuai yang diberitakan di Nagara Kartagama. Jika Tohjaya benar-benar melakukan kudeta disertai pembunuhan, maka sasarannya pasti bukan terhadap Anusapati, melainkan terhadap Guningbaya ya. Untuk kesempatan kali ini sedulur cukup tentang Anusapati.
Semoga saja ini bisa menambahkan pengalaman kita, bisa menambahkan wawasan kita, dan semoga saja bisa terhibur adanya. Ya, sedulur ya. Pokoknya terima kasih untuk semua yang sudah menonton di acara saya ini, di video saya ini. Semoga bisa memberi wawasan ya untuk semuanya yang ada di depan layar kaca. Pokoknya saya undur diri. Kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Tetap pantengin terus, tetap searching terus di Arjuna Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.